Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bibir Duke Huai berubah menjadi ungu saat kedua tangannya sedikit bergetar. Dadanya hampir meledak. Ini adalah hinaan paling jahat yang pernah dia terima sepanjang hidupnya, dan yang lebih menyakitkan daripada menderita hinaan ini adalah kenyataan bahwa dia bahkan tidak bisa membalas. Di permukaan, itu adalah sebuah pengingat, namun pada kenyataannya, itu adalah tamparan langsung kepada Adipati Huai, dan sebuah tamparan keras yang melecehkan wajah istana Adipati di sayap timur, yang menyebabkan semua Adipati dan keluarga di sayap barat menjadi tercengang. Adapun para Adipati di sayap timur, setiap wajah mereka lebih jelek dari yang lain, dan dalam situasi seperti ini, beberapa istana Adipati bahkan mulai menyesal telah mengikatkan diri mereka pada Adipati Huai. Bukan hanya kata-kata Yun Ce yang merupakan omelan besar, tapi juga merupakan serangkaian belenggu yang sangat berat, melingkari tubuh bangsawan mereka yang tidak setia dan menyebabkan mereka merasa sangat tidak enak badan hingga mereka ingin mati. Duke Huai, dan kalian semua Adipati, apakah ada yang salah dengan perkataanku, Yun Ce? Jika ada yang salah, tolong tunjukkan kesalahan saya, kata Yun Ce dengan sangat lambat saat tatapannya menyapu sayap timur. Adipati Huai, Adipati Zong, dan semua Adipati sayap timur yang paling mengesankan berada dalam keheningan total, tidak satu pun dari mereka yang angkat bicara untuk membalas atau mencaci maki. Pada saat ini, keadaan pikiran mereka saat ini seolah-olah mereka diberi makan kotoran, bukan hanya mereka tidak bisa memuntahkannya, mereka juga tidak bisa menolak, dan harus mengangguk dengan suara bulat dan mengakui bahwa mereka berhak diberi makan kotoran. Permaisuri iblis kecil telah diam-diam memperhatikan Yun Ce sejak awal, dengan ekspresi kebingungan yang rumit terlihat di matanya. Dalam upacara pemerintahan permaisuri iblis ini, dia awalnya siap untuk menjawab semuanya, tapi dia tidak menyangka bahwa semua yang dia yakini akan terjadi tidak terjadi. Upacara akbar ini telah menjadi pertunjukan tunggal Yun Ce. Bahkan Duke Huai, yang keluarga penjaga tidak berdaya melawannya, yang dia sendiri gambarkan sebagai menakutkan, telah dikalahkan oleh Yun Ce yang muncul entah dari mana, sementara juga menyebabkan 7 keluarga penjaga yang mengguncang dunia hampir menjadi bodoh. Di bawah tatapannya, Yun Ce tiba-tiba berbalik dan menghadapnya, lalu mengangkat segel Kaisar Iblis di tangannya sekali lagi, berkata, "Permaisuri Iblis kecil, mohon maafkan kekeras-kepalaan Yun Ce sebelumnya. Yun Ce sekarang akan mengembalikan segel Kaisar Iblis ini ke Permaisuri Iblis kecil." Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan maju dan menawarkan segel Kaisar Iblis kepada Permaisuri Iblis kecil. Tatapan keduanya relatif dekat, dan gambaran tubuh giok gadis muda telanjang di dalam air malam itu muncul di benak Yun Ce tanpa disadari. Ekspresi aneh segera muncul di kedalaman matanya, dan bahkan sudut mulutnya bergerak-gerak setelahnya. Mata tajam permaisuri iblis kecil menangkap jejak kecabulan di matanya, dan niat membunuh sedingin es langsung muncul di matanya, menyebabkan Yun Ce hampir menggigil kedinginan. Dia tidak segera mengambil segel Kaisar Iblis, dan malah bertanya dengan tenang, "Kamu tidak akan melanjutkan permintaan yang kamu ajukan beberapa saat yang lalu?" "Tidak perlu." Yun Ce menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Segel Kaisar Iblis awalnya adalah benda milik klan Kaisar Iblis, mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang sah hanyalah sesuatu yang Anda lakukan. Hanya saja segel Kaisar Iblis ini menjadi bukti kesetiaan dan kehidupan kakekku. Apa yang kakekku bayarkan selain bagaimana dia diperlakukan membuatku tidak bisa melepaskannya begitu saja, jadi sebelumnya, aku menggunakan bantuan segel Kaisar Iblis untuk membuat 7 leluhur meminta maaf kepada kakekku. Dan pada saat yang sama, mengingatkanku beberapa orang yang tidak pernah melupakan tugas mereka dan tidak pernah kehilangan moralitas mereka, sebagai keturunan Raja Iblis,
aku tidak ingin melihat hal yang kakekku pertahankan dengan hidupnya bertemu dengan konspirasi beberapa orang jahat. Karena saya sudah mengingatkan orang-orang ini, itu sudah cukup. Kalau tidak, jika ada orang yang ragu-ragu dan tidak mau berjanji setia setelah upacara ini berakhir, bukankah itu akan membuat jijik permaisuri iblis kecil dan seluruh dunia yang setia kepada permaisuri iblis? Yunce dengan santai mengucapkan beberapa kata, tapi tidak diragukan lagi itu adalah beberapa tusukan pisau ke arah beberapa orang. Permaisuri setan kecil mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengambil segel kaisar setan dengan wajah tenang, gerakannya sangat hati-hati dan ringan saat dia menggenggamnya di tangannya. Namun, Yunce yang berada di dekatnya masih melihat sedikit kekacauan di matanya. Karena dia adalah satu-satunya anggota garis keturunan Kaisar Iblis yang masih hidup, tidak ada yang benar-benar mengerti apa arti kehilangan segel Kaisar Iblis baginya, dan tidak ada yang tahu bagaimana jantungnya berdebar saat ini. Setelah merasakan suhu terbakar dan aura gagak emas murni dari segel Kaisar Iblis, dia menutup matanya dengan lembut lalu berbalik, berjalan kembali ke singgasana kekaisaran. Di depan tahta, permaisuri iblis kecil berbalik, tangannya menggenggam segel Kaisar Iblis. Jari-jarinya yang putih ramping dan pergelangan tangannya yang halus tampak seindah batu giok paling murni di dunia dalam kilauan cahaya api dari segel Kaisar Iblis. Namun, di seluruh aula kekaisaran iblis, hanya Yunce yang memiliki pemikiran untuk mengaguminya. Tangan permaisuri setan kecil. Segel Kaisar Iblis yang telah hilang selama 1 abad akhirnya kembali. Ini adalah peristiwa yang sangat kebetulan, sebagian besar diakreditasi oleh keluarga Yun, dan tidak ada yang dapat menyangkal hal itu. Sehubungan dengan pelayanan besar keluarga Yun, permaisuri ini akan memberi mereka imbalan yang besar. Adapun ketidakadilan yang dialami keluarga Yun dalam 100 tahun ini, permaisuri ini juga akan memberi mereka kompensasi yang layak. Adapun semua benar dan salah yang terkubur di dalamnya, permaisuri ini juga pasti akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Tatapan permaisuri iblis kecil menyapu aula besar dan ekspresi semua orang yang melakukan kontak dengannya menjadi lamban, bahkan nafas mereka langsung terhenti. Dengan menggerakkan lengannya, segel Kaisar Iblis menghilang di tangannya, dan dia berkata, "Permaisuri ini sebelumnya telah bersumpah di depan tablet peringatan ayahku bahwa aku akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan kembali segel Kaisar Iblis, dan setelah saya mengambilnya, saya akan mengadakan upacara peringatan untuk mendiang Kaisar. Permaisuri ini tidak bisa melanggar sumpah yang aku janjikan kepada ayahku. Upacara pemerintahan ini akan ditangguhkan untuk hari ini. Semuanya, silakan kembali ke tempat tinggal kalian, upacara akan dilanjutkan dalam 3 hari. Ini, pernyataan mendadak permaisuri untuk menghentikan sementara upacara membuat semua orang lengah, tapi sepertinya masih masuk akal. Tampaknya cukup masuk akal dan adil jika permaisuri iblis kecil segera ingin mengadakan upacara peringatan untuk memberi tahu mendiang Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis kecil bahwa barang penting seperti segel Kaisar Iblis telah kembali. Terlebih lagi, permaisuri iblis kecil juga membutuhkan waktu untuk mencerna dan memikirkan bagaimana menyikapi semua yang terjadi hari ini. Untuk saat ini, mayat Raja Iblis akan berada di keluarga Yun. Setelah kami memilih tanggal baik, kami akan mengadakan upacara pemakaman menggunakan standar tertinggi keluarga kerajaan. Selanjutnya, lembah api petir gagak emas akan dibuka kembali dalam 15 hari. Pada saat itu, keluarga Yun juga akan diizinkan memilih 30 orang untuk masuk. Saya berasumsi keluarga lain dan istana adipati telah melakukan persiapan, keluarga Yun juga harus melakukan persiapan sesegera mungkin dalam 15 hari ini. Selama 3 hari ini, permaisuri ini perlu bermeditasi untuk memberi penghormatan kepada ayahku. Tak seorang pun boleh menggangguku, meskipun itu adalah masalah terbesar. Semua orang boleh bubar. Kami akan membahas masalah ini dalam 3 hari.
Setelah permaisuri selesai, dia tidak menunggu siapapun untuk merespons sebelum dia menyelimuti seluruh tubuhnya dalam api dengan lambaian lengan panjang abu-abu gelapnya. Ketika apinya benar-benar tersebar, siluetnya telah menghilang di tempatnya. Kepergian permaisuri iblis kecil yang tiba-tiba membuat semua orang saling menatap, tidak tahu harus berbuat apa. Yunce juga tercengang, dia sudah menyiapkan pendahuluannya dengan sempurna. Dengan demikian, segel Kaisar Iblis akan memberikan kekuatan kepada permaisuri iblis kecil saat berada di tangannya. Dia sekarang bisa dengan mudah menekan gangguan publik yang disebabkan oleh faksi Duke Huai, dan setidaknya tidak membiarkan mereka bertindak membabi buta dengan penuh semangat untuk saat ini. Namun, begitu dia mendapatkan segel Kaisar Iblis, dia sebenarnya memilih untuk menunda upacara pemerintahan permaisuri iblis, dan bahkan pergi begitu saja, hanya untuk memberi penghormatan kepada mendiang Kaisar Iblis. Dengan disposisi permaisuri iblis kecil, tindakan semacam ini seharusnya tidak masuk akal. Setelah permaisuri iblis kecil pergi, aula besar segera berdiskusi. Yun Qinghong berdiri dan memandangi tubuh ayahnya di tengah aula dengan hati yang sedih. Semuanya, ayo pergi, kita harus membawa ayahku pulang. Kalimat lembut Yun Qinghong menyebabkan setiap tetua kehilangan kendali. Seolah-olah mereka sudah gila, mereka menyerbu ke jantung aula besar dan jatuh di depan tubuh Yun Changhai satu demi satu. Kepala keluarga, oh, patriark, mengingat emosi mereka yang tak ada habisnya, bagaimana mereka bisa repot-repot menjaga penampilan dan prestise mereka? Mereka berteriak sedih dan meratap, tidak mampu lagi menahan tangis mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengalami suka dan duka yang paling dahsyat sepanjang hidup mereka hari ini. Memikirkan kembali ketika mereka menerima berita kematiannya 100 tahun yang lalu dan segala penderitaan yang dialami keluarga Yun sejak saat itu, bahkan jika mereka memiliki kemauan yang paling kuat, mereka tidak dapat menahan emosi mereka dari kerusuhan. Yun Duansui memberi hormat kepada patriark muda. Penatua kedua Yun Duansui membungkuk dalam-dalam pada Yun Ce, wajahnya menunjukkan kegelisahan dan rasa hormat yang hanya dia ungkapkan ketika menghadapi Yun Qinghong dan Yun Changhai. Sebelumnya, kami tidak tahu bahwa patriark muda telah kembali dan menunjukkan kelalaian dan rasa tidak hormat. Tindakan kami benar-benar dapat dihukum mati. Apa yang dikatakan penatua kedua? Saat Yun Ce hendak maju untuk mendukung Yun Duansui, dia sudah dikelilingi oleh para tetua dan murid keluarga Yun yang memberikan penghormatan secara serempak. Kami memberi penghormatan kepada patriark muda. Hari ini, Yun Ce telah membalikkan nasib buruk yang awalnya ditakdirkan untuk keluarga Yun dan juga membantu memberantas badai yang akan datang. Semua orang di aula Kekaisaran Iblis hari ini sangat terkejut hingga mereka mengira dia adalah dewa, terutama anggota keluarga Yun. Meskipun dia baru berusia 20-an dan baru kembali ke keluarga Yun selama 3 bulan, semua orang memberikan penghormatan dengan sukarela dan sepenuhnya yakin. Beberapa tetua dan murid yang biasanya memperlakukannya dengan tidak hormat sekarang dipenuhi ketakutan. Kamu memang cucu Raja Iblis, putra dari kepala keluarga Yun. Meskipun orang tua ini telah hidup selama 1000 tahun, dia akhirnya melihat seperti apa manusia yang benar-benar luar biasa saat ini, seru Qin Zheng sambil berpikir, berdiri di samping Yun Ce. Tuan wilayah Qin terlalu baik. Yun Qinghong membungkuk dengan hormat, junior ini berterima kasih kepada Tuan wilayah Qin atas pidato lurus Anda, Tuan wilayah Qin tidak perlu khawatir. Jika 7 keluarga berani membalas dendam padamu, aku tidak akan duduk diam. Hoho, orang tua ini hanya berusaha membayar dosanya. Jika Patriark Yun tidak menyalahkanku, aku akan sangat berterima kasih. Saya jelas tidak pantas menerima ucapan terima kasih Anda. Qin Zheng mengibaskannya sambil menjawab sambil tersenyum, adapun kekhawatiran Patriark Yun, tidak perlu. Orang tua ini mungkin akan memasuki kuburnya dalam beberapa dekade lagi. Mereka tidak perlu melakukan apapun terhadap yang lama ini.
Selamat kepada Patriark Yun karena telah bersatu kembali dengan anak tercinta Anda, dengan ahli waris seperti itu, kembalinya keluarga Yun ke kejayaan hanyalah masalah waktu. Seorang penguasa daerah maju untuk memberi selamat kepada Yun Qinghong. Saya tidak setuju dengan kata-kata Tuan Wilayah Yue. Patriark muda Yun baru berusia 22 tahun dan dia membuat kami semua kagum. Dengan Patriark Yun dan Yun Che di keluarga Yun, dan dengan penghargaan dan janji yang tinggi dari permaisuri iblis kecil, keluarga Yun pasti akan tumbuh melampaui kejayaannya sebelumnya, hahaha. Kata-kata saudara Lin benar, Patriark Yun, selamat. Berbagai pahlawan semuanya mengucapkan selamat kepada Yun Qinghong berturut-turut karena mereka semua menyadari bahwa keluarga Yun kini tiba-tiba meningkat pesat. Yun Xiao telah dianugerahi jabatan raja, keluarga Yun menerima janji permaisuri iblis kecil, tubuh Yun Qinghong yang terluka parah secara ajaib pulih. Kemuliaan mereka yang hilang akan segera dipulihkan dan akan meningkat pesat juga. Lebih penting lagi, keluarga Yun telah mendapatkan patriark muda yang membuat mereka semua kagum. Akan sulit bahkan jika keluarga Yun tidak ingin kembali bangkit. Meskipun kekuatan keluarga Yun saat ini paling lemah di antara 12 keluarga, pada saat ini, tidak ada yang berani membayangkan seberapa besar pertumbuhan keluarga Yun dalam waktu dekat. Keluarga Yun dikerumuni oleh semua pahlawan di negeri ini, dan di belakang mereka, banyak orang yang mendorong dengan panik hanya untuk berbicara sedikit dengan Yun Qinghong dan Yun Che. Duke Huai memandang dengan dingin dengan ekspresi cemberut yang sepertinya terpampang secara permanen di wajahnya, menyebabkan dia tidak pernah bisa rileks. Yun Che, meskipun ada suara gertakan yang dihasilkan oleh giginya, dia berhasil mengucapkan dua kata yang dipenuhi dengan kebencian dan kedinginan dengan susah payah. Dia telah mempersiapkan dan menoleransi selama bertahun-tahun hanya untuk satu hari ini. Namun dalam sekejap, semuanya menjadi sia-sia. Dia baru melaksanakan bagian pertama dari rencananya, namun hanya dengan langkah ini, dia tersandung. Dia tidak hanya membiarkan Yun Che menjadi pusat perhatian, tapi dia juga dipermalukan dan bahkan harus membayar sejumlah besar kristal ilahi berurat ungu. Duke Huai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Duke Zong berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut. Melihat Yun Che, dia juga menggemeretakkan giginya. Mereka semua tahu betul bahwa kegagalan hari ini hanya karena Yun Che, hanya dia sendiri. Cih, Duke Huai mengertakkan gigi. Saat dadanya terangkat, hembusan udara sejuk merembes melalui giginya, ayo pergi. Duke Huai membalikkan wajahnya yang cemberut. Mengabaikan semua orang, dia berjalan menuju pintu keluar aula dengan kaku. Melihat tindakannya, 7 leluhur yang awalnya terganggu bangkit bersama istana Duke dan berjalan ke pintu keluar dengan depresi. Saya mengucapkan selamat tinggal pada istana Duke Huai dan 7 leluhur. Duke Huai baru mengambil beberapa langkah ketika suara keras Yun Che terdengar di belakangnya. Yun Che menatap bagian belakang sosok Duke Huai, melirik ke 7 leluhur, dan tertawa, namun, ada satu hal yang aku, Yun Che, perlu ingatkan padamu. Mengenai kristal ilahi berurat ungu yang Anda hilangkan dari keluarga Yun saya, harap kirimkan ke kediaman keluarga Yun kami tepat waktu. Seluruh dunia iblis ilusi mungkin akan segera mengetahui masalah ini, jadi menurutku istana Duke dan keluarga penjaga yang bergengsi tidak akan membuang kepercayaan dan wajah paling dasar mereka di depan semua orang hanya beberapa kilogram kristal ilahi berurat ungu, kan? Langkah kaki Duke Huai berhenti dan tubuhnya tetap membeku selama 3 napas sebelum dia dengan paksa menekan keinginannya untuk segera membunuh Yun Che tanpa mempedulikan hal lain, dan terus berjalan diam-diam keluar dari Demon Imperial Hall. Melihat dengan dingin sosok Duke Huai yang pergi, Yun Che mendengus dingin. Niat membunuh yang dipancarkan Duke Huai sebelumnya adalah sesuatu yang dia rasakan dengan jelas. Hanya dalam 1 hari, kamu telah menyinggung banyak orang. Selain itu,
mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas di alam iblis ilusi. Jasmine tertawa dingin, itu sesuai dengan kepribadianmu yang mencari kematian kemanapun kamu pergi. Masalah ini menyangkut kehormatan dan kemauan kakekku. Bahkan jika aku harus menggali kuburku sendiri, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Yunce menghela nafas sebelum melanjutkan, santai, namun, dibandingkan dengan bahaya yang aku hadapi 2 tahun lalu di dalam primordial mendalam Ark, ini bukan apa-apa. Ketika dia selesai berbicara, Yunce mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa permaisuri iblis kecil menghentikan upacara segera setelah dia menerima segel Kaisar Iblis. Saat keluarga Yun berjalan keluar dari Demon Imperial Hall, 4 tetua secara pribadi membawa tubuh Yun Changhai dengan langkah lambat dan hati-hati. Anggota keluarga Yun yang lain berkerumun di sekitar mereka saat mereka mengawal jenazah keluar dari aula, dengan setiap ekspresi mereka penuh hormat dan serius. Ketika mereka memasuki aula Kekaisaran Iblis, mereka telah menarik perhatian semua orang di aula, dan sekarang mereka keluar dari aula, meskipun semua mata masih tertuju pada mereka, tatapan itu membawa sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Saudara Yun, besok malam, Su ini akan datang bersama Patriark Qian untuk mengunjungimu. Su Xiangnan mengirimkan transmisi suara ke Yun Qinghong. Yun Qinghong memberi anggukan samar tanda terima ke arah Su Xiangnan dan Yan Zijing, dia sangat menyadari apa yang ingin mereka diskusikan. CR, apa yang kamu pikirkan? Yun Qinghong memiringkan kepalanya dan menatap Yun Ce sambil bertanya. Setelah mereka meninggalkan Demon Imperial Hall, alis Yun Ce sedikit berkerut dan jelas bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Yun Ce dengan singkat mengangkat kepalanya dan menjawab, aku sedang memikirkan mengapa permaisuri iblis kecil tiba-tiba menghentikan upacara dan mengapa dia pergi setelahnya. Jika itu hanya karena dia ingin menggunakan segel Kaisar Iblis untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Iblis sebelumnya, itu tidak masuk akal. Yun Qinghong dengan lembut tertawa, bahkan aku merasa sedikit heran, tapi permaisuri iblis kecil jelas merupakan seseorang yang tidak menangani hal-hal dengan sembrono. Jika dia melakukan sesuatu, pasti ada alasannya. Tapi karena dia tidak ingin orang lain mengetahuinya, kita tidak perlu berpikir terlalu dalam. Yun Ce perlahan menganggukkan kepalanya, tapi setelah itu dia tiba-tiba bertanya, Ayah, aku mendengar dari Xiao Yun bahwa sudah menjadi peraturan bahwa lembah api gagak emas hanya akan dibuka setiap 5 tahun sekali. Tapi apakah pembukaan ini diputuskan oleh Golden Crow Lightning Flame Valley sendiri, atau diputuskan oleh klan Kaisar Iblis? Tentu saja yang pertama, kata Yun Qinghong, ada segel api yang sangat besar di pintu masuk lembah api Golden Crow Lightning. Segel api ini tidak dipasang oleh keluarga kerajaan iblis ilusi, namun oleh roh ilahi gagak emas setelah Kaisar Iblis asli memperoleh warisan gagak emas. Tidak seorang pun dapat secara paksa membuka segel ini dan segel ini menghilang dengan sendirinya selama 24 jam pada waktu yang tetap setiap 5 tahun. Ini juga merupakan waktu ketika keluarga kerajaan iblis ilusi dan keluarga penjaga masuk untuk tumbuh lebih kuat. 24 jam kemudian, segel itu akan muncul kembali, dan pada saat yang sama, semua orang di dalam lembah api Golden Crow Lightning akan diusir dari dalam, kecuali tentu saja ada seseorang yang mati di dalamnya. Ah, jadi begitu. Yun Ce menganggukkan kepalanya, tapi sebuah pikiran melintas di benaknya sehingga dia terus bertanya, jadi bisa dikatakan, sampai segelnya larut dengan sendirinya pada waktu dan tanggal yang ditentukan, tidak ada cara lain untuk memasuki gagak emas. Lembah api petir, termasuk mereka yang memiliki garis keturunan Kaisar Iblis. Yun Qinghong menganggukkan kepalanya sekali lagi, ya, lembah api petir gagak emas adalah rumah bagi roh api, roh petir, dan harta misterius langit dan bumi. Siapapun yang memasuki lembah api petir gagak emas akan menerima imbalan yang relatif besar,
namun jika seseorang mencoba mengumpulkan sumber daya secara tidak terkendali, orang tersebut akan dirugikan oleh energi asal api dan petir. Alasan dibalik 5 tahun penyegelan lembah api petir Gagak Emas setelah pembukaan adalah untuk memungkinkan roh api, roh petir, dan harta karun misterius untuk beregenerasi. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan diizinkan masuk selama periode penyegelan. Setidaknya selama lebih dari 100 tahun aku hidup, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memasuki lembah api Gagak Emas ketika lembah itu telah disegel. Yun Ce menggosok rahangnya dengan satu tangan untuk beberapa saat dan kecurigaan yang ada di otaknya semakin berat. Sebelumnya, di Demon Imperial Hall, semua orang telah menyaksikan postur pantang menyerahnya dan juga menyaksikan kekuatannya yang menyapu seluruh pahlawan muda. Dia bahkan tanpa hambatan mengecam faksi Duke Huai di depan mereka. Tapi hanya dia yang tahu kebenarannya. Sejak dia memasuki kota Kekaisaran Iblis, dia telah berhati-hati dan selalu waspada di setiap langkahnya. Terutama sekarang, karena dia telah benar-benar menyinggung banyak kekuatan besar dan individu dengan status dan kemampuan tinggi saat ini, dia harus lebih berhati-hati mulai saat ini. Dia tidak akan berani membiarkan satu pun titik buta atau kecurigaannya terungkap. Meski sudah memikirkan masalah ini dalam jangka waktu yang lama, dia masih belum bisa membuat kemajuan apapun, jadi dia memutuskan untuk beristirahat. Dia menepuk bahu Xiao Yun dan tertawa terbahak-bahak. Xiao Yun, mulai hari ini dan seterusnya kamu akan menjadi Raja Xiao yang mengesankan dan menakjubkan. Dalam sejarah seluruh alam iblis ilusi, setelah kakek kami, Anda hanyalah orang kedua yang pernah diangkat menjadi raja. Bagaimana rasanya? Sejak Xiao Yun keluar dari Imperial Demon Hall, langkah kakinya menjadi ringan dan tidak menentu dan sampai sekarang, dia masih merasa seperti berada dalam mimpi. Setelah mendengar kata-kata Yun Ce, kakinya terhenti dan dia menjawab dengan suara yang agak hilang, ini sebenarnya semua karena usaha kakak. Aku agak bingung harus berbuat apa, sekarang. Haha, Yun Ce tertawa dan menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, setelah kamu menyelesaikan upacara pemberian jabatan raja, kamu secara alami akan tahu apa yang perlu kamu lakukan. Setelah itu dia merendahkan suaranya menjadi sebuah bisikan dan berbisik dengan riang, dan setelah kamu diangkat menjadi raja, statusmu akan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan ayah dari kakak ketujuh, jadi masalah antara kamu dan dia seharusnya tidak lagi menemui kendala apapun. Hehe, Xiao Yun tertawa canggung tetapi ekspresinya segera berubah menjadi tegang setelahnya, dan dia melanjutkan dengan suara khawatir, kakak, Duke Huai adalah orang yang sangat menakutkan, dan setelah hari ini, dia pasti membencimu dari lubuk hatinya. Selain itu, saya khawatir keluarga Helian dan 7 keluarga lainnya akan mencari kesempatan untuk menyakiti Anda. Kakak Yun, pada saat ini, suara seorang gadis muda yang jelas dan ringan terdengar dari belakang. Xiao Yun berbalik dan dia segera melihat nomor 7 di bawah langit, yang sedang berlari ke sisinya. Di belakangnya adalah para pahlawan keluarga bawah langit berkumpul. Semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, bersama dengan 6 saudara laki-laki keluarga bawah langit. Adik ketujuh, Xiao Yun berseru sambil dengan bersemangat dan gugup berdiri di tempatnya. Yun Qinghong dan Mu Yurou juga menghentikan langkah mereka, dan mereka tersenyum tipis saat melihatnya. Kakak Yun, kamu telah menjadi Raja Xiao sekarang. Kamu terlalu hebat, selamat. Nomor 7 di bawah langit praktis melompat ke sisi Xiao Yun dengan wajah penuh kegembiraan dan kegembiraan. Jika seperti sebelumnya, dengan kehadiran ayahnya, dia bahkan tidak berani memberi salam kepada Xiao Yun, dan sebelum pembukaan upacara akbar, setiap kali keluarga bawah langit berjalan melewati kursi keluarga Yun, dia bahkan tidak bisa bertukar kata dengan Xiao Yun. Tapi sekarang, dengan reputasi dan nasib keluarga Yun yang mengalami pembalikan total,
ditambah dengan fakta bahwa asal-usul Xiao Yun telah terungkap dan dia diangkat menjadi Raja Xiao, situasinya secara alami menjadi sangat berbeda. Uhuk-uhuk, wajah ambisi terbesar di bawah langit menegang seperti papan. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yun dan memutuskan untuk langsung mengabaikannya, tapi dia tidak menyeret nomor 7 di bawah langit menjauh darinya. Sebaliknya, dia membiarkan matanya tertuju pada Yun Ce untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menyatakan dengan suara yang dalam dan meratap, "Saudara Yun, putramu ini sungguh luar biasa, dia lebih kuat dari keenam putraku jika digabungkan." Kata-kata ambisi terbesar di bawah langit menyebabkan keenam bersaudara keluarga bawah langit meringis. Yun Qinghong tertawa ringan dan menjawab, "Saudara di bawah langit, jangan mengatakan hal seperti itu." Jawabannya singkat namun tidak terlalu menonjolkan diri. Karena sumber kebanggaan terbesar dalam hidupnya berasal dari putranya sendiri, mengapa ia rela menggunakan kata-katanya sendiri untuk dengan rendah hati menolak pujian tersebut? Setelah melihat Yun Ce hari ini, ambisi terbesar di bawah langit sangat tersentuh. Sebelumnya, dia dengan keras menentang putrinya sendiri yang merayu patriark muda keluarga Yun, Yun Xiao, dan sebagian kecil alasannya adalah kelemahan keluarga Yun. Namun keberatan utamanya adalah kemungkinan bahwa Xiao Yun berasal dari keluarga Yun. Benua langit yang mendalam. Sekarang, patriark muda keluarga Yun yang sebenarnya telah kembali, dan ketika dia melihat ke arah Yun Ce, gagasan yang memenuhi pikirannya sebenarnya adalah ini, jika harta karun ketujuh mampu menikahi anak ini, bahkan jika dia adalah seorang selir, aku akan tetap bersedia. Ah, Saudara Yun, maafkan saya karena bertanya, luka Anda dan luka istri Anda tiba-tiba sembuh, bolehkah saya bertanya ahli mana yang melakukan ini? Klan elfku selalu membanggakan diri karena sangat ahli dalam seni penyembuhan, tapi kami tidak berdaya menghadapi luka-lukamu dan kami selalu mendapat kesan bahwa tidak ada seorang pun di bawah langit yang bisa mengobatinya. Tetapi melihat Anda telah pulih sepenuhnya hari ini, saya terlalu penasaran siapa orang yang benar-benar memiliki keterampilan transenden seperti itu. Dia menggunakan kata-kata keterampilan transenden untuk menggambarkan orang yang telah membantu Yun Qinghong dan istrinya pulih sepenuhnya, dan kata-kata ini datang dari patriark keluarga bawah langit dari semua orang. Tetapi mereka yang mengetahui tingkat keparahan luka yang diderita oleh Yun Qinghong dan istrinya tahu bahwa menggunakan kata-kata itu tidak berlebihan. Jika itu terjadi sebelum upacara pemerintahan permaisuri iblis, tidak peduli siapa yang bertanya, Yun Qinghong akan menyembunyikannya. Tapi saat ini, dia malah tersenyum tipis dan matanya menoleh ke arah Yun Ce dan dia berkata dengan suara tenang dan bangga, "Sejujurnya, racun dan luka yang telah menjangkiti Yurou dan aku begitu lama telah diobati oleh CR. Sebelumnya, mereka tidak punya pilihan selain menyembunyikan masalah ini, karena mereka tidak ingin ada yang memperhatikan Yun Ce. Sekarang, profil Yun Ce sangat tinggi sehingga tidak bisa lebih tinggi lagi, dan dia juga telah benar-benar menyinggung faksi Duke Huai, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan informasi lebih lanjut. Sebaliknya, jika dia secara terbuka mengatakan kebenaran, itu mungkin akan membawa manfaat bagi Yun Ce. Seperti yang diharapkan, setelah Yun Qinghong mengucapkan kata-kata itu, wajah ambisi terbesar di bawah langit menunjukkan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan, dan di belakangnya, rahang keenam saudara keluarga bawah langit semuanya terbuka lebar, mereka tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Mereka semua sangat jelas betapa mengerikannya racun yang menyerang tubuh Yun Qinghong dan Mu Yurou. Jika hal ini diberitahukan kepada mereka oleh orang lain, mereka semua akan menolak untuk mempercayainya. Tapi kata-kata ini datang langsung dari mulut kuda, jadi meskipun ambisi terbesar di bawah langit tidak mau mempercayainya, itu tidak mungkin. Begitu mereka memikirkan kembali semua informasi yang mereka terima akhir-akhir ini, sebelum Yun Qinghong pulih, dia belum melakukan kontak dengan orang lain,
dan satu-satunya perubahan adalah anak angkatnya, Yun Che, muncul di sisinya. Ambisi terbesar di bawah langit menghembuskan napas dalam-dalam, dan hanya pada saat itulah dia bisa menekan keterkejutan yang melonjak dari lubuk hatinya. Dia mengamati sekelilingnya dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Saudara Yun, terima kasih atas kejujuranmu. Tapi dinding punya telinga di tempat ini, jadi kita tidak perlu berlama-lama lagi. Meskipun Duke Huai menderita kekalahan total dan telak hari ini, dia tidak akan mundur. Sekarang setelah saudara Yun pulih sepenuhnya dan segel Kaisar Iblis telah dikembalikan, permaisuri iblis kecil akan memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk melawannya. Adapun apa yang akan terjadi mulai hari ini dan seterusnya, aku akan berkunjung ke rumahmu besok agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sana. Yun Qinghong sedikit mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh. Harta karun ketujuh, ayo kita berangkat. Ambisi terbesar di bawah langit memelototi Xiao Yun dan langsung menyeret nomor 7 di bawah langit saat dia bersiap untuk pergi. Ah, kakak ketujuh. Tiba-tiba, Xiao Yun teringat hal yang paling penting dan dia buru-buru berteriak pada nomor 7 di bawah langit agar dia berhenti. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke sisinya dan di tangannya ada kotak giok putih yang halus. Dan setelah kotak giok putih ini dikeluarkan olehnya, itu segera menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Karena ini adalah kotak giok putih yang dianugerahkan kepadanya oleh Little Demon Empress, dan di dalam kotak ini ada pelet tuan. Adik ketujuh, ini adalah pelet tuan yang diberikan oleh permaisuri setan kecil kepadaku. Saya memberikannya kepada Anda. Ah, mata nomor 7 di bawah langit berubah menjadi piring dan sambil menangis pelan, dia tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangannya. Di belakangnya, keenam saudara laki-lakinya semuanya memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka, dan seseorang bahkan dapat melihat kekacauan yang terjadi di mata ambisi terbesar di bawah langit. Ini bukanlah pelet obat biasa, ini adalah pelet tuan yang merupakan keberadaan mitologis bagi banyak orang. Pelet tuan yang bahkan keluarga penjaga dan istana Duke akan ngiler dan mengidamkannya. Setelah mengambil pelet tuan ini, Xiao Yun akan segera menjadi tuan dan kemajuannya akan pesat. Dia benar-benar akan menjadi yang tertinggi di antara semua rekan-rekannya, tapi dia benar-benar memberikan pelet tuan ini kepada nomor 7 di bawah langit, tanpa ragu sedikit pun. Yun Che berdiri di sana diam-diam menganggukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan persetujuan, mengingat wawasan yang dia miliki tentang karakter Xiao Yun selama periode waktu ini. Tindakan semacam ini yang dianggap menggemparkan dunia oleh orang lain sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak aneh jika menyangkut Xiao Yun. Atau yang lain, mengapa putri kecil keluarga bawah langit masih begitu marah padanya meskipun ada keberatan keras? Kamu ingin memberikan pelet tuan ini kepada kakak ketujuh kita? Nomor 5 di bawah langit bertanya sambil meregangkan lehernya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Asal-usul Xiao Yun telah terungkap untuk dilihat semua orang, dan dia telah menjadi dermawan keluarga kerajaan iblis ilusi. Terlebih lagi, dia telah diangkat menjadi raja oleh permaisuri iblis kecil dan statusnya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi dianggap tidak cocok dengan nomor 7 di bawah langit, tapi sekarang dia sebenarnya berada jauh di atasnya. Terlepas dari semua itu, dia masih bersedia mengambil inisiatif dan memberikan pelet tuan yang sangat berharga kepada nomor 7 di bawah langit. Dan pelet tuan ini sangat berharga bahkan akan menyebabkan perpecahan antara ayah dan anak, saudara laki-laki. Jadi saat ini, kecuali seseorang buta, siapapun yang memiliki mata akan yakin 100% apakah perasaan Xiao Yun terhadap nomor 7 di bawah langit itu nyata atau palsu, apakah itu ringan atau berat. Xiao Yun segera menganggukkan kepalanya, kekuatan mendalam kakak ketujuh saat ini berada di puncak alam kaisar mendalam, dan pelet tuan ini paling cocok untuknya. Kakak ketujuh,
Setelah kamu memakan pelet tuan ini, kamu bisa menjadi tuan yang sejati. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menindasmu lagi.